Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran di hari ini, sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu soleh. Amin. Selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Dan selanjutnya seperti biasa kita membaca sholawat untuk Nabi. Yuk sama-sama kita bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama hari akhir. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang makna hari akhir, yang dimana ada namanya kiamat sugro dan kiamat kubro, dan anak-anakku sudah menyebutkan contoh-contohnya. Nah, hari ini Pak Sam akan menjelaskan yaitu nama-nama hari akhirnya. Bisa kalian periksa nanti di halaman 17 sampai dengan 18 ya. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kiamat atau hari akhir, yang dijelaskan dalam surat atau surah Az-Zumar ayat 60, yang artinya, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Nah, nanti di Yaumil Qiyamah ada ya tempat orang-orang yang seperti itu. Yang selanjutnya Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Jadi orang yang sudah meninggal sejak atau pada zaman Nabi Adam akan dibangkitkan kembali ya. Sudah puluhan tahun yang meninggal hidup kembali ya, dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang seperti hewan ya, setengah manusia, ada yang angus mukanya dan sebagainya, sesuai dengan amal perbuatan. Yang ketiga Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Nah, di situ tempat kita amal kita baik dan buruknya itu dihisab ya, dihisab dihisab. Nanti ketahuan di situ mana yang paling banyak, amal baikkah atau amal keburukan. Makanya selagi kita masih di dunia, maka perbaikilah atau perbanyaklah amal soleh, amal kebaikan, sedekah, salat 5 waktu dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya Yaumuddin, artinya hari keputusan. Nah, setelah dihisab ya, ketahuan mana yang paling banyak, misalnya yang lebih banyak adalah amal kebaikannya, maka hari keputusan itu maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, apabila amal buruknya jauh lebih banyak ya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Makanya nauzubillah, kalau dosa kita lebih banyak ketimbang pahala kita, maka perbanyaklah sholawat, zikir, dan tentunya ibadah wajib. Selanjutnya Yaumul Sa'ah, artinya hari saatnya. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 1, yang artinya
telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan ya. Jadi saat kiamat itu terjadi ya, bumi semua hancur berkeping-keping, termasuk bulan terbelah dua, bukan terbelah dua saja, setelah itu hancur berlebur ya, hancur lebur ya, tidak ada yang tersisa di dunia ini ya. Setelah kita meninggal, Allah bangkitkan lagi di padang mahsyar. Lanjut, yaumul akhirah artinya hari akhirat ya. Jadi dijelaskan dalam surah Al-A'la ayat 17 ya. Coba perhatikan artinya, dan kehidupan akhirat itu lebih baik ya dan lebih kekal. Nah, sedangkan ya, akhirat itu masa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya lama sekali apabila kita nunggu selama 2-3 hari misalkan seperti itu setara dengan 2000-3000 tahun ya, 2000 sampai 3000 tahun di dunia. Selanjutnya yaumul fath atau yaumul fath artinya hari kemenangan ya, hari kemenangan. Di sini dikatakan dalam surat As-Sajdah ayat 29, katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi hari kemenangan itu hanya untuk kita umat Islam yang memiliki iman yang kuat ya. Kalau iman yang tidak kuat bisa jadi dia masuk ke neraka terlebih dahulu, tapi kalau orang kafir dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ini termasuk orang-orang yang tanpa mendiami neraka terlebih dahulu, langsung kita masuk ke surga ya. Kita masuk ke surga mudah-mudahan semuanya, amin. Yang selanjutnya yaumul khuruj artinya hari keluar ya, yang dijelaskan dalam surah Qaf ayat 42, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur ya. Berarti di situ orang yang sudah meninggal jauh lama zaman Nabi Adam, mereka dibangkitkan kembali ya, dibangkitkan kembali. Mereka berteriak sesuai dengan ya amal perbuatan dan berbentuk juga sesuai dengan amal perbuatan. Lanjut ya, yaumul hasrah artinya penyesalan. Nah, di sini orang yang amalnya sedikit dia akan menyesal. Maka jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang menyesal ya. Menyesal itu tiada guna. Maka selagi di dunia maka perbanyaklah amal kebaikan. Yang terakhir di sini yang ke-10, waqiah artinya hari yang maha dahsyat ya, hari yang maha dahsyat. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Nah, jadi hari kiamat itu ya pasti akan terjadi, hanya kapannya dan tahun berapanya hanya Allah yang maha mengetahui. Kita sebagai manusia hanya diberikan tanda-tandanya saja untuk untuk mempersiapkan diri, bekal baik ya, bekal di dunia, dan paling penting yaitu bekal di akhirat. Ketika kita ingin pulang kampung saja, kalau kita bekalnya sedikit pasti kita malu. Masa kita mau pulang ke akhirat bekalnya sedikit kita tidak malu? Maka perbanyaklah amal ibadah. Insya Allah di padang mahsyar kita selamat, dan ketika kita sering bersolawat maka Allah ya akan menolong kita dan Nabi Muhammad akan melindungi kita di padang mahsyar. Itu saja ya, itulah sedikit materi yang Pastor menjelaskan. Untuk pembelajaran di rumah cukup kalian mencatat saja nama 10 nama hari akhir tadi di buku tulis. Contoh al-waqiah artinya hari yang maha dahsyat. Nah, seperti itu 1, 2 sampai 10 ya. Itu saja. Sekali lagi tugasnya yang bisa kalian catat di rumah. Kalian bisa kirim ke Classroom atau langsung ke WA Pak Sam. Oke, sekian dari Pak Sam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.